hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4. Ada idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Yang pertama, idhar. Menurut bahasa, idhar artinya terang atau jelas. Menurut istilah, idhar yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka lafaz bacaan itu dibacanya harus terang atau jelas. Huruf idhar ada 6. Alif, ha, ain, jim, dan kho. Contoh, min alaq, min ummatin, in huwa, lalu li ahadin indahu. Nah, seperti li ahadin indahu, li ahadin dibaca tanwin kasrohnya dibaca jelas, li ahadin indahu. Li ahadin indahu, ketika kasroh tain bertemu dengan huruf ain, maka terdengar jelas kasroh tainnya, li ahadin indahu. Termasuk yang tadi min alaq, nun matinya terdengar jelas. Baik, yang kedua ada idgham. Idgham menurut bahasa artinya dileburkan atau meleburkan. Nah, yang dimana disebut idgham apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka lafaz tersebut dibacanya itu melebur. Nah, idgham sendiri terbagi menjadi 2. Ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Keseluruhan huruf idgham ada 6. Yarmaluna, ya, ro, mim, nun, waw, dan lam. Nah, idgham bigunah hurufnya ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Idgham bila gunah hanya ada 2, lam dan ro. Nah, kenapa disebut melebur? Jadi langsung ke contoh seperti wa may ya'mal. Nah, dalam lafaznya itu ditulis waman ya'mal, tapi karena nunnya melebur ke huruf iya, maka nunnya tidak terdengar. Makanya dibacanya wa may ya'mal. Kemudian contoh lain, hudam mir rabbihim. Kenapa tidak dibaca hudan mir rabbihim? Nah, karena si kasroh tainnya itu melebur ke huruf mim, jadi dimasukkan gitu, sehingga dibacanya hudam mir rabbihim, tidak hudan mir rabbihim. Itu yang tadi tanwin. Sama saja, jadi intinya nun mati ataupun tanwinnya dileburkan ke huruf yang ada di depannya. Kemudian yang ketiga ada iqlab. Nah, iqlab sendiri disebut hukum bacaan iqlab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dimasukkan sehingga terdengar. Contoh, mim ba'di. Nah, sehingga nun matinya itu tidak terdengar jelas, tidak terdengar sama sekali. Yang terdengar malah mim, langsung masuk ke huruf mimnya, mim ba'di. Jadi seolah-olah nunnya hilang. Itu iqlab. Yang keempat ada ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa itu menyembunyikan atau menyamarkan. Nah, apa yang disembunyikan atau disamarkan? Menurut buku ini disebutkan bahwa menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca n dengan bunyi huruf yang ada di depannya, tetapi sering kita dengar bunyi n itu berubah menjadi eng. Nah, huruf ikhfa ini ada 15 dari semua sisa idhar, idgham, dan iqlab. Sisanya ada di ikhfa. Contohnya an sholatihim. Nah, nunnya tidak dibaca an sholatihim karena huruf yang ada di depannya adalah huruf ikhfa, bukan huruf idhar. Maka nunnya disamarkan atau disembunyikan gitu si bunyinya, sehingga dibacanya al sholatihim. Kemudian pada contoh tanwin, qauman toghin, tidak dibaca qauman toghin, tetapi qauman toghin, di mana ini fathah tainnya disamarkan ke bunyi huruf yang ada di depannya. Baik, selanjutnya hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Ada idhar safawi, idgham mimi atau idgham mutamasilain, dan ada ikhfa safawi.
Yang pertama, ikhfa safawi, yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu ikhfa safawi. Contohnya, bi'annahum bil haqq, di mana mim mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, fa asbahtum bi ni'matihi. Kemudian terakhir, kalbuhum basilto, mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, ada idgham mimi, di mana mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya, yukhrijuhum minal dhulumat, mim mati bertemu dengan mim hidup. Kemudian, wa ma lahum min nasirin. Nah, terakhir, yang ketiga, ada idhar safawi, yakni apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali dengan mim dan ba. Contohnya, wahum fiha, mim mati bertemu dengan huruf fa. Kemudian, lahum fil akhirah, sama, mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang terakhir, wa alaihim waladdallin, mim mati bertemu dengan huruf waw. Hukum alif lam. Hukum alif lam terbagi menjadi dua, yakni alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah diambil dari kata syamsun yang berarti matahari, sedangkan alif lam qamariyah diambil dari kata qamarun yang berarti bulan. Nah, alif lam syamsiyah identik dengan tanda tasdid, di mana itu menjadi pelebur atau penyamar suara lam. Contoh, as-somad, dalam lafaznya ditulis al-somad, sedangkan karena ada tasdid, jadi lamnya itu tidak terdengar. As-somad, lamnya samar, seolah-olah tidak terlihat, seperti kita melihat matahari. Kita bisa melihatnya, namun mata akan kesilauan. Nah, itu diidentikan atau dianalogikan kepada matahari. Maka dari itu, hukum bacaan ini dinamakan alif lam syamsiyah. Kemudian, alif lam qamariyah identik dengan tanda sukun, di mana lamnya itu terdengar jelas. Contoh, alhamdu, lafaz yang ditulis dan yang dibaca sama, lamnya terdengar dan terbaca jelas, alhamdu. Seperti kita melihat bulan, nampak jelas dan tidak menyilaukan. Selanjutnya ada qalqalah. Qalqalah adalah bunyi huruf yang mengeper bila ia mati ataupun bila ia mati karena dihentikan. Bila huruf qalqalah itu mati atau mati karena dihentikan, jika kita baca, bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan, seperti bola ditendang. Setelah dia jatuh ke tanah, lantas tidak terus diam, melainkan kembali lagi ke atas. Nah, huruf qalqalah itu ada 5 yang kita kenal. Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, to, kof. Atau kutubu jadim jika disatukan. Nah, qalqalah ini terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro, yakni apabila huruf qalqalahnya itu matinya mati asli, ditandai dengan sukun. Contoh, ya bataghi. Nah, ya bataghi itu matinya di tengah dan mati asli karena sukun asli, bukan karena dimatikan. Kemudian ya kebalu, yuk kebalu. Nah, qaf di sini matinya mati asli dengan sukun bawaannya, bukan karena dimatikan. Maka ini qalqalah sugro. Kemudian yang kedua ada qalqalah kubro, di mana huruf qalqalah di sini tidak mati asli, tapi dimatikan. Maksud dimatikan itu bagaimana? Jadi dihentikannya oleh waqaf gitu. Contohnya, auzubillahiminasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Nah, da di sini memiliki harokat yang bukan sukun, tapi kan domah tain, tapi dimatikan sehingga dibacanya memantul dan seolah-olah seperti disukunkan. Makharijul huruf. Makhraj diambil dari kata kharaja, yakhriju, kharajan, yang berarti keluar. Nah, makhraj itu merupakan isim makan yang artinya
tempat keluar. Jadi makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian pembagian makharijul huruf. Makharijul huruf terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada rongga hidung atau al-khayshum, kemudian 2 bibir asyafatain, lalu lidah, alisan, rongga mulut dan tenggorokan al-jauf, dan terakhir ada tenggorokan atau al-halq. Oke, yang pertama ada al-jauf atau rongga mulut. Nah, makhraj al-jauf adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad yang menyebabkan adanya bacaan panjang. Seperti yang kita ketahui, ada 3, alif, wawu, dan iya. Alif pasangannya dengan fathah, iya pasangannya dengan kasroh, dan wawu pasangannya dengan domah. Contoh, hal ataka haditsu Musa. Nah, yang dibaca panjang ini keluarnya dari rongga mulut al-jauf. Selanjutnya, kelompok huruf al-khayshum atau pangkal hidung. Nah, al-khayshum, makhraj al-khayshum adalah tempat keluarnya bunyi gunah atau dengung. Tempatnya di sekitar pangkal hidung. Tidak terjadi bacaan gunah kecuali ketika membaca tempat-tempat sebagai berikut. Nun dan mim bertasydid. Contohnya, wa ammas ila fala tanhar. Hukum bacaannya disebut gunnah karena mim atau nunnya bertasydid. Kemudian makhraj dari al-khayshum atau pangkal hidung. Makhraj al-khayshum adalah tempat keluarnya bunyi gunnah atau dengung. Nah, seperti kita ketahui bahwa huruf dengung atau gunnah itu ada 2, mim bertasydid atau nun bertasydid. Contohnya, wa ammasa ila fala tanhar. Wa amma. Nah, di mimnya bertasydid maka ini gunnah mim. Selanjutnya, minal jinnati wan nas. Nah, nunnya bertasydid maka ini juga gunnah. Selanjutnya, kelompok huruf al-halq atau yang keluar dari tenggorokan. Nah, makhraj al-halqu adalah tempat keluarnya 6 huruf hijaiyah yang terbagi kepada 3 bagian. Ini huruf idhar semua. Go, kho, ain, ha, hamzah, dan a. Nah, tadi bahwa al-halqu, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu semua huruf idhar, di mana makhrajnya keluar dari tenggorokan bawah atau pangkal tenggorokan. Ini untuk huruf alif. Nah, untuk huruf alif keluar dari tenggorokan bagian bawah. Baik, kita contohkan i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Nah, ini keluar dari pangkal tenggorokan. Kemudian huruf selanjutnya ada huruf ha besar. Ha, di mana keluarnya dari tenggorokan bawah di pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, han, hin, hun, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Kemudian huruf a. Nah, makhrajnya dari tenggorokan tengah. Ai, ba, ai, ba, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a, ani, a. Maaf. Selanjutnya ada huruf H kecil. Makhrajnya dari tenggorokan tengah juga, seolah-olah seperti mengeluarkan nafas ketika berbisik gitu. Ha, hi, hu, bah,
huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Kemudian ada huruf go. Nah, huruf go yang dimana keluarnya dari tenggorokan atas atau ujung tenggorokan. Ghi ghubag ghan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani go. Dan yang terakhir ada huruf kho yang keluar dari tenggorokan atas atau ujung tenggorokan. Nah, baik, contohnya kho khi khu bah khu khon khoni khohna minal muhni muhi khon khoni kho. Selanjutnya kelompok makharijul huruf yang keluar dari alisan atau dari lidah. Nah, ini makhraj alisan adalah tempat keluarnya 18 huruf hijaiyah yang terbagi kepada 10 bagian. Seperti pada gambar, di sini terbagi menjadi kepada 10 bagian, di mana setiap hurufnya dirincikan. Saya akan bahas beberapa. Yang pertama, huruf qaf. Nah, keluar dari pangkal lidah dengan langit-langit. Ko, pangkal lidah dengan langit-langit. Ko, qi, qubaq, kon qana minal muqani maqi kon qaniqa. Nah, huruf qaf ini adalah termasuk huruf yang tebal atau tafhim. Adapun yang harus diperhatikan ketika membacanya adalah ketika kondisi berharokat, maka tanpa suara awalan atau syiddah, tanpa mengalirkan nafas atau jahar. Contohnya, fasabiqati sabaqa, khalaqahu faqaddarah, tarhaquha qatarah, kitabum marqum. Jadi tanpa ada suara awalan syiddah, langsung ko tanpa mengalirkan nafas zahar. Selanjutnya hukum mad. Hukum mad terbagi menjadi dua, ada mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i secara bahasa, mad berarti panjang dan tabi'i artinya biasa. Mad tabi'i hurufnya ada 3, alif, wawu, dan iya. Alif dengan fathah, iya dengan kasroh, dan wawu dengan doma. Nah, suatu lafaz dibaca mad tabi'i ketika ada alif bertemu dengan fathah, iya bertemu dengan kasroh, dan wawu bertemu dengan doma. Dibaca 2 harokat. Nah, ini untuk contohnya di mana alif mati sesudah huruf berbaris fathah. Ba, ta, sa, ko, ma, sa, ja. Kemudian yang kedua, wawu mati sesudah huruf berbaris domah. Bu, tu, su, dan seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir, ya mati sesudah huruf berbaris kasroh. Bi, ti, qi, dan seterusnya. Nah, inilah contoh dari mad tabi'i. Nah, hukum mad yang kedua ada mad far'i. Mad secara bahasa artinya tadi panjang, sedangkan far'un berarti cabang. Nah, mad far'i ini memiliki 13 cabang mad. Ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad iwad, mad badal, mad silah qasiroh, mad silah tawilah, dan banyak lagi. Nah, mad far'i memiliki 13 cabang. Yang pertama, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ialah setiap mad tabi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga panjangnya 5 harokat. Jadi, mad wajib mutasil ini apabila ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, maka ini mad wajib mutasil. Contohnya, jaa. Kemudian ibtigho'a ulaika. Nah, ini mad wajib mutasil dalam satu kalimat. Yang kedua, mad jaiz munfasil ialah mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Bedanya dengan mad wajib mutasil,
dalam satu kalimat, sedangkan dalam mad jaij munfasil itu dalam kalimat yang lain, dan biasanya hamzahnya itu ditulis dengan huruf alif. Contoh, qu anfusakum qalu amanna. Biasanya mad jaij munfasil ini dibaca lebih pendek daripada mad wajib mutasil, tetapi lebih baik 5 sampai 6 harokat. Kemudian yang ketiga ada mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun yaitu mad tabi'i yang diiringi atau menghadapi huruf hidup tidak lebih dari satu dalam satu kalimat. Huruf penggiring tersebut mati bila dihentikan atau diwakafkan. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Simpelnya, di mana-mana setelah mad ada huruf hidup yang disukunkan ke wakaf. Contoh, Alkitab. Nah, ini dalam lafadznya itu ditulis Alkitabu, atau Alkitabu atau kitabun, sedangkan dihentikan diwakafkan menjadi Alkitab. Seperti kalimat lafaz Ghafurur Rahim. Nah, Rahimun itu ditulis dengan domah tain, tetapi dibacanya seperti disukunkan. Keterangan bila tidak dihentikan tidak jadi mad arid li sukun, tetapi menjadi mad tabi'i. Ya. Selanjutnya ada mad badal. Mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak atau terlentang. Dinamai mad badal atau pengganti karena baris yang tegak terletak di sana adalah pengganti pada hamzah. Panjangnya 2 harokat. Nah, jika dituliskan, ini ada hamzah atau alifnya 2 digantikan menjadi fathah berdiri. Nah, contohnya Adamu. Nah, ketika kita temui fathah berdiri pada huruf yang lain seperti Jannatun, Malikin, Dzalika, ini bukan mad badal tetapi mad tabi'i, karena mad badal hanya ada atau hanya berfungsi untuk hamzah saja. Yang kelima ada mad iwad. Mad ini terjadi bila ujung kalimat yang berbaris fathah 2 tanwin fathah dihentikan. Panjangnya 2 harokat. Yang kelima ada mad iwad. Mad ini terjadi bila ujung kalimat yang berbaris fathah 2 atau tanwin fathah dihentikan. Panjangnya 2 harokat. Seperti ketika kita temui lafaz aliman dihentikan, bukan menjadi alim, tapi alima. Hakiman dihentikan, bukan menjadi hakim, tapi hakima. Begitu juga rohiman dihentikan atau diwakafkan menjadi rohima, bukan rohim. Nah, kecuali huruf ta marbutoh yang bertanwin fathah, bila dihentikan tidak jadi mad iwad, akan tetapi kan dibacanya menjadi ha. Solatan tidak menjadi solata, tapi menjadi solah. Rohmatan tidak menjadi rohmata, tetapi rohmah. Yang keenam ada mad lazim mutsaqal kalimi, yaitu mad tabi'i diiringi oleh huruf yang bertasydid, panjangnya 6 harokat. Contohnya waladdallin mi'adabatin. Nah, di sini mad tabi'inya diiringi oleh huruf yang bertasydid, dibaca panjang 6 harokat. Kemudian yang ketujuh ada mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu mad badal diiringi oleh huruf yang mati, panjangnya 6 harokat. Contohnya al-ana. Nah, ini hanya ada 2 lafaz dalam satu surat di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 51. Yang kedelapan ada mad lazim harfi musybah. Mad lazim harfi musybah, huruf-huruf yakni huruf-huruf yang ada pada permulaan surat Al-Quran yang mesti dibaca panjangnya 6 harokat. Itu ada 8 huruf: nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Huruf-huruf tersebut jika dikumpulkan dalam kalimat naqasa asalukum. Contohnya
Qaf, Yasin. Nah, huruf-huruf tersebut dibaca menurut nama asal dari masing-masing huruf, seperti alif, lam, mim, ha, mim, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9 ada mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Quran yang mesti dibaca panjangnya 2 harokat. Nah, ini hurufnya ada 5 buah, ha, ya, to, ha, dan ro. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat hayyun tohar. Contohnya, toha, hamim. Oke. Nah, dalam hamim, ha panjangnya 2 harokat dan mim panjangnya tetap 6 harokat. Yang ke-10 ada madlin, yaitu waw mati, ia mati, sesudah huruf berbaris fathah serta diiringi sebuah huruf hidup. Nah, ketika mad tabi'i itu sesuai pasangannya, alif fathah, ia kasroh, waw domah. Di madlin ini, ia tidak dengan kasroh dan waw tidak dengan domah, tapi keduanya dengan fathah. Mad lain ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak dihentikan, tidak jadi madlin atau tidak ada mad, panjangnya 2-6 harokat. Contohnya, khaufun dihentikan jadi khauf, wassaif dihentikan jadi wassaif, al-yauma dihentikan al-yaum. Oke, yang ke-11 ada mad silah. Mad silah terbagi menjadi 2, ada mad silah qasiroh dan mad silah tawilah. Yang pertama, mad silah qasiroh. Nah, mad silah qasiroh ini ialah ha atau ha yang berharokat domah atau ha yang berharokat kasroh yang didahului oleh huruf hidup. Dibacanya pendek 2 harokat. Contoh, lahu, innahu, kulluhu, baituhu, bihi, dan seterusnya. Tidak ada mad, tidak dibaca panjang. Hu atau hi tersebut apabila didahului oleh huruf yang mati seperti fihi, minhu, ilaihi, anhu, fakadzabuhu. Kecuali dalam surat Al-Furqan ayat 69 yang disebut mad mubalaghah, yaitu kalimat yakhlud fihi muhanan. Nah, hi dalam kalimat fihi tersebut mesti dibaca panjang walaupun huruf yang sebelumnya itu mati. Mad mubalaghah ialah tekanan suara pada hi dari fihi. Itu mengandung arti bahwa orang musyrik yang membunuh orang tanpa dosa berzina itu yakhlud fihi, kekal di sana dalam siksaan. Nah, keterangan mad mubalaghah hanya terdapat di sini, tidak ada lagi yang lain. Kemudian hu atau hi itu menghadapi huruf yang mati seperti lahu mulku walahul hamdu bihil haq rabbil a'la. Nah, dibacanya pendek, jadi tidak ada mad, jadi tidak dipanjangkan. Nah, yang kedua, mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah panjang ialah mad silah pendek diiringi oleh hamzah. Panjangnya 2-5 harokat. Contohnya, innahu adhaq ala dhahrihi inna. Nah, di sini madnya panjang yang terletak. Nah, bedanya mad Bismillah. Yang kedua ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah ialah mad sohi pendek yang diiringi oleh hamzah. Panjangnya 2-5 harokat. Contohnya, innahu adhaq ala dhahrihi inna, dan seterusnya. Perbedaan mad silah tawilah dengan mad silah qasiroh. Dalam mad silah tawilah ini, haknya bertemu dengan huruf hamzah atau dengan alif, sedangkan mad silah tawilah, mad silah qasiroh itu bertemu dengan semua huruf kecuali huruf alif. Yang ke-12 ada mad farq. Mad farqu ialah mad badal yang diiringi oleh huruf yang bertasydid. Mad ini disebut mad farqu atau beda karena dengan mad tersebut dapat membedakan antara kalimat bertanya, istifham dengan kalimat berita atau khobar. Panjangnya 6 harokat. Contohnya, Qul
az-zakarain dalam surat Al-An'am ayat 143. Kemudian, nah ini tuh asalnya kul az-zakarain. Yang kedua ada kul Allah dalam surat Yunus ayat 59. Asalnya kul Allah. Nah, yang terakhir ada mad tamkin. Mad tamkin ialah mad yang terdiri dari dua huruf ya yang bertemu dalam satu kalimat, sedangkan yang pertama berbaris kasroh dan bertasydid, dan yang kedua mati, panjangnya 2 harokat sampai 6 harokat. Nah, contohnya hoyitum wan nabina ummina illina, di mana huruf ya yang hidup yang bertasydid bertemu dengan huruf ya yang mati dalam satu kalimat, maka ini disebut mad tamkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kami memohon pertolongan. Tafsir dari ayat ini, menurut tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwasannya sesungguhnya kami menghususkan ibadah hanya kepadamu. Kami juga memohon pertolongan hanya kepadamu semata dalam segala urusan kami. Segala perkara di tanganmu, tidak seorang pun yang memilikinya walaupun hanya seberat zarrah. Ayat ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa seorang hamba tidak boleh memberikan salah satu bentuk ibadahnya seperti doa, istighosah, atau memohon penyelamatan dari kondisi sulit, menyembelih dan tawaf, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat ini mengandung obat bagi hati dari ketergantungan kepada selain Allah, dari penyakit riya, ujub atau berbangga diri, dan takabur atau sombong. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pula tentang surat Al-Fatihah ayat kelima bahwa sebagian ulama sufi mengatakan bahwa ibadah itu ada kalanya untuk menghasilkan pahala atau menolak siksa. Mereka mengatakan bahwa pendapat ini pun kurang tepat, mengingat tujuannya ialah untuk mengerjakan hal yang menghasilkan pahala. Bila dikatakan tujuan ibadah ialah untuk memuliakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini pun menurut mereka dinilai lemah. Bahkan pendapat yang benar ialah mengartikan hendaknya seorang hamba beribadah kepada Allah untuk menyembah Zat-Nya yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Mereka beralasan bahwa karena itu seseorang yang sholat mengucapkan niatnya, aku sholat karena Allah. Seandainya sholat diniatkan untuk mendapatkan pahala dan menolak siksa, maka batallah sholatnya. Akan tetapi, pendapat mereka itu dibantah oleh ulama lain yang mengatakan bahwa keadaan ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala bukan berarti pelakunya tidak boleh meminta pahala atau memohon terhindar dari azab melalui sholatnya. Perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh seorang badui. Adapun aku, sesungguhnya aku tidak dapat melakukan dialekmu, tidak pula dialek Mu'adz, tetapi aku hanya memohon surga kepada Allah, dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Maka Nabi SAW menjawab, kami pun meminta hal yang sama. Demikian, shadaqallahul azim, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd walladzina kutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.